Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Masih pada sehat ya? Kakak doakan kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih tentang himpunan. Bagian kedua kita akan pelajari jenis himpunan dan bilangan kardinal. Langsung aja kita mulai. Nah, jenis himpunan. Ada apa aja sih himpunan itu? Berdasarkan banyak anggotanya, himpunan dikategorikan menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama himpunan berhingga. Itu apa sih himpunan berhingga? Yaitu himpunan yang banyak anggota himpunannya terbatas. Jadi anggota himpunannya itu ya bisa kita hitung atau terbatas lah. Nah, contoh, himpunan bilangan genap kurang dari 100. Nah, ini kan terbatas nih. Karena kalau mau kita list anggotanya jadinya gini kan. Berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai berapa nih? 98. Nah, inilah bilangan genap kurang dari 100, jadi terbatas. Nggak terus sampai tak terbatas. Ini namanya himpunan berhingga. Contoh yang lain, himpunan huruf pada alfabet. Nah, ini juga terbatas. Nah, berarti kita mulai dari A, B, seterusnya C sampai terakhir Z. Kan terbatas nih. Nah, ada contoh lain nggak? Contohnya, himpunan orang yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia. Nah, ini juga terbatas. Mulai dari uh, Insinyur Soekarno sampai Pak Jokowi sekarang. Apalagi himpunan terbatas. Bisa kalian tulis himpunan siswa di kelas kalian masing-masing. Nah, itu juga terbatas. Nah, itulah contoh dan pengertian himpunan berhingga. Kemudian yang kedua, ada himpunan tak berhingga berarti. Himpunan tak berhingga artinya himpunan yang banyak anggota himpunannya tidak terbatas. Kita nggak bisa batasin anggota himpunan ini. Contohnya, himpunan bilangan asli. Nah, ini nggak terbatas juga nih. Iya tak kak? Nah, sekarang kita buktikan. Bilangan asli itu kan mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ada yang tahu nggak berhentinya sampai angka berapa nih kalau kita ngitung? Nggak tahu kan? Taunya sampai 1 triliun, ya masih lebih banyak. 1 triliun 1, 1 triliun 2, dan seterusnya. Jadi himpunan bilangan asli ini nggak berhingga nih. Karena kita nggak bisa membatasi himpunan ini berhentinya di mana gitu loh. Kemudian himpunan bilangan prima. Nah, himpunan bilangan prima juga sama. Karena bilangan prima kan misalnya mulainya dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini kita nggak bisa batasin juga nih sampai mana nih himpunan bilangan prima ini berhenti gitu kan. Jadi dua himpunan ini termasuk himpunan tak berhingga. Jadi maksudnya kita tidak bisa membatasi atau tidak tahu sampai mana anggota himpunan ini berhenti gitu. Itu himpunan tak berhingga. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya himpunan kosong. Nah, dari namanya kita udah bisa tebak nih, himpunan kosong itu yaitu himpunan yang tidak mempunyai, ya ini tuh coret, yang tidak mempunyai anggota himpunan. Jadi himpunan kosong bisa ditulis begini atau eh, gini nih, 0 dicoret. Nah, ini himpunan kosong. Nah, contohnya himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Nah, cek ya, bilangan ganjil itu kan yang nggak habis dibagi dua. Sekarang periksa, ada nggak bilangan ganjil yang habis dibagi dua? Nggak ada kan? Maka himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua disebut himpunan kosong. Atau lagi, himpunan orang yang pernah ke Pluto. Nah, ini juga belum ada nih. Berarti kosong juga nih, karena belum ada orang. Ya kayaknya sih belum ada orang yang pernah nyampe sana. Jadi masih himpunan kosong. Kemudian, himpunan orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Nah, pada zaman sekarang rasa-rasanya tidak ada nih orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Nggak ada. Kalau mungkin zaman dulu, ya dulu banget mungkin ada. Kalau sekarang nggak ada. Atau contoh lain, kalau kalian mau kasih contoh, himpunan apa nih? Himpunan laki-laki gitu kan, laki-laki yang melahirkan. Nggak ada nih yang melahirkan, ini juga nggak ada nih, himpunan kosong nih. Atau himpunan
siswa yang berat badannya lebih dari 3 ton. Nah, nggak ada kan yang dari 3 ton berat badannya, jadi itu himpunan kosong. Sampai sini paham ya? Sekarang kita belajar mana membedakan himpunan berhingga, tak berhingga, dan himpunan kosong. Baik, nah tentukan pernyataan berikut yang merupakan himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Perhatikan. 1. Himpunan huruf vokal pada alfabet. Nah, pasti himpunan berhingga nih, alfabetnya aja berhingga, berarti himpunan yang ini pertama itu himpunan berhingga. Kalau kalian nggak percaya, kita list aja anggotanya. A, E, I, O, U. U ya. Nah, ini terbatas kan? Kemudian himpunan bilangan desimal antara 1 dan 2. Nah, ini agak bingung nih. Himpunan bilangan desimal, bilangan koma ya, antara 1 dan 2. Nah, coba gini kalau kita mau list antara bilangan 1 dan 2. 1,1 ya, atau 1,00001. Nah, 1,0002. Nah, kalau kalian mau list ini banyak banget nih, nggak akan selesai nih. Maka himpunan bilangan desimal antara 1 dan 2 ada himpunan tak berhingga. Karena kalian nggak bisa batasi tuh bilangan desimal antara 1 dan 2. Himpunan binatang yang hidup di laut. Nah, ada nggak yang tahu nih binatang yang hidup di laut itu apa aja gitu? Kayaknya nggak ada nih. Ini juga himpunan tak berhingga nih. Himpunan tak berhingga. Jangankan binatang di laut, ikannya aja kita nggak tahu nih ada seberapa banyak kan jenisnya. Himpunan tak berhingga. Kemudian himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, sekarang kita list deh antara 7 dan 11 bilangan primanya apa. Adik-adik ingat ya, kalau ada kata antara berarti 7-nya nggak ikut, 11-nya nggak ikut. Setelah 7 coba 8. 8 bilangan prima bukan? Bukan. 9 bilangan prima bukan? Bukan. 10 bilangan prima? Bukan. Nah, udah nggak ada lagi kan? Berarti himpunan bilangan prima antara 7 dan 11 itu himpunan kosong. Kemudian yang kelima, himpunan provinsi di Indonesia. Nah, ini pasti terbatas. Himpunan berhingga. Karena jumlahnya kan pasti terbatas kan, himpunan provinsi di Indonesia, himpunan berhingga. Nah, sampai sini bisa ya adik-adik dibedakan tentang himpunan berhingga, himpunan kosong, dan himpunan tak berhingga. Sekarang kalau udah paham, kita lanjut lagi ke bilangan kardinal. Apa sih bilangan kardinal itu? Bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota suatu himpunan. Bilangan kardinal hanya digunakan untuk himpunan berhingga. Jadi kalau nggak berhingga kita nggak tahu bilangan kardinalnya berapa. Himpunan berhingga. Kemudian banyak anggota suatu himpunan A, misal ada himpunan A, banyak anggotanya ditulis NA gitu. N dalam kurung A. Nah, contohnya, tentukan banyak anggota himpunan berikut. Perhatikan, ada himpunan A, huruf konsonan pada alfabet. Nah, sekarang perhatikan, kita list nih untuk menentukan banyak anggotanya. Sekarang kalau misalkan bilang huruf konsonan pada alfabet, kan alfabet itu dibedakan menjadi huruf konsonan dan huruf vokal. Huruf vokalnya ada 5, berarti huruf konsonannya ada berapa? Ya sisanya ya, nggak usah di list, kebanyakan. Berarti NA sama dengan 21. Dari mana? Alfabet 26, vokalnya ada 5, jadi yang konsonan ada 21 gitu. Kemudian yang B adalah himpunan X sedemikian X kurang dari sama dengan 12 X bilangan prima. Nah, ini kita list aja dulu deh biar mudah. B-nya sama dengan, ini kalau dibaca bilangan prima kurang dari sama dengan 12. Mulainya dari 2, 3, 5, kemudian 7, kemudian 11. 12 ikut nggak? Kak, ini kan ada sama dengan ya nih. Berarti 12 ikut dong? Enggak dong, karena 12 walaupun ini ada sama dengannya, 12 kan bukan bilangan prima, jadi nggak boleh ikut di sini.
Berarti kita lihat NB-nya sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. NB sama dengan 5. Bisa dipahami? Nah, kita lihat latihannya. Tentukan banyak anggota himpunan berikut. C. X sedemikian X kurang dari 17 X elemen bilangan ganjil. Kita list anggotanya C, yaitu bilangan ganjil kurang dari 17. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, inilah kalau himpunan C kita tulis dalam tabulasi, kita list begitu. Nah, berarti NC-nya berapa? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. NC sama dengan 8. Kemudian D sama dengan huruf pembentuk kata matematika. D-nya apa? Nah, adik-adik perhatikan. Huruf pembentuk kata matematika bukan M-A-T-E-M-A gitu, bukan ya. Tapi kita tulis aja masing-masing hurufnya satu kali. Jangan kalau ada yang kembar ya kita tulis tetap satu kali. Pertama M misalnya. Kemudian A, T, E, M lagi. Nggak usah karena M udah kita tulis. Berarti di sini I, terus K. Berarti ND sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi jangan sampai kalian tulis huruf pembentuk kata matematika banyak anggotanya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya salah. Tapi kita tulis masing-masing huruf pembentuknya satu kali aja. Walaupun ada huruf yang kembar. Paham ya? Yang terakhir nih. E, himpunan huruf konsonan sebelum huruf H. Nah, ini kita list nih. Sebelum huruf H kita urutin huruf konsonan tapi ya. A bukan, A huruf vokal. Berarti mulainya dari B, C, D, E bukan, F, G. Gitu ya. Nah, cukup. Sebelum huruf A kan ada berapa nih? NE. Banyak anggota himpunan E sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5. Gitu adik-adik. Bisa ya? Paham ya tentang jenis himpunan dan bilangan kardinal. Kakak harap kalian dapat memahami materi dengan baik. Nah, sampai sini dulu pelajaran kita kali ini tentang jenis himpunan dan bilangan kardinal. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.